今天起，你不再是我们的女儿，而是轮回圣女。你也太乱了。 Halo semua, kembali lagi bersama story anime dalam kisah tahta segel dewa. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Hou Chen menolong gadis yang bisu. Gadis itu bernama Chai Er. Dari serang serigala iblis, namun di saat kritis yang akan merenggut nyawa mereka, datanglah ketua dari suku Sier yang tiba-tiba menolong mereka. Hou Chen yang mengira tertua itu orang jahat bermaksud untuk melindungi Chai Er, namun ketua tersebut membuat Hou Chen pingsan. Tetua dari sekte Chai Er tersebut menolong Chai Er menyembuhkan semua luka-lukanya, begitu juga dengan Hou Chen. Bahkan tertua tersebut memberikan kekuatan pada 12 titik akupuntur agar spiritualnya Hou Chen lebih meningkat ke depannya. Di sebuah padang rumput atau sebuah taman yang penuh di bunga, tampak sesosok tubuh tergeletak di tengah-tengahnya. Tubuh itu tidak lain dan tidak bukan itu adalah Lord kita Hou Chen. Setelah sadar dari pingsan, Hou Chen tidak menyadari apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun segera berdiri dan dia pun segera mengambil beberapa barangnya yang tergeletak di sampingnya. Dia pun segera bersiap untuk kembali dan mengambil pedangnya, namun dia terkejut mengapa pedang kayunya terasa sangat ringan dan ia pun merasakan bahwa tenaga spiritualnya cukup meningkat. Dia mengayunkan pedangnya. Seketika semua bergetar hebat membuat Hou Chen terkejut. Setelah Hou Chen melihat ke arah barat, ternyata hari mulai kelam. Dia pun segera bergegas menuju ke pegunungan, di mana di sana terdapat sebuah rumah. Tentu saja itu rumahnya. Dia berlari dengan kecepatan tinggi, karena ia merasa bahwa ibunya sangat cemas, karena dia terlambat pulang. "Ibu, aku kembali." Pintu pondok jerami terbuka. Seorang wanita petani segera keluar dari pondok itu. Wajahnya sangat mirip dengan Hou Chen, tentu saja itu adalah ibu Hou Chen. "Hou Chen, kamu kembali. Bagaimana pemeriksaanmu di Aula Ksatria?" Bai Yue penuh kegembiraan menyambut putranya, yang telah kembali dari ujian kenaikan kelas. Bai Yue terbatuk-batuk saat dia berbicara dengan Hou Chen. Sudah beberapa tahun ini, ia mengalami sakit flu dan pilek, serta batuk. Pada malam harinya, Hou Chen segera membuatkan makanan dan minuman untuk ibunya yang tersayang. Dia mencampurkan beberapa cairan obat yang diberikan oleh Balsa kepadanya beberapa jam yang lalu, dengan harapan agar ibunya tetap sehat dan cepat sembuh dari sakit flu, pilek, demam, dan sakit kepala. Setelah Hou Chen tertidur, Bai Yue menjemur pakaian. Oke guys, di Indonesia menjemur pakaian itu di siang hari, tapi ini hanya film, ya guys. Oke, kita lanjut. Saat Bai Yue asik menjemur pakaian, ia dikejutkan oleh sesosok wajah yang telah lama dikenalnya. Wajah itu adalah ayah Hou Chen. "Yue," kata Long Xingsu. "Bang, Long Xing," kata Bai Yue. "Yue, kenapa kamu menghindariku? Semua WhatsAppku tak pernah kau balas," Long Xingsu berkata dengan penuh emosi. "Maaf, Bang Long, aku nggak punya paket data," kata Bai Yue. Pada pagi berikutnya, Hou Chen segera pergi ke kelas. Karena dia pergi sangat pagi, maka tidak ada seorang pun di kelas. Dia pun segera mengambil pedangnya, dan langsung menghantam ke tiang pengetesan. Tiang itu mengeluarkan warna kebiruan, dan angka yang keluar adalah 25. Hou Chen terkejut dengan angka tersebut saat dia menoleh ke belakang, dan sekali lagi ia terkejut, karena ada tetua yang di belakangnya. Ketua tersebut tidak lain, dan tidak bukan, ayah Hou Chen, Long Xingsu. Tidak lama kemudian, instruktur Balsa datang menghampiri mereka. Hou Chen segera memberi penghormatan kepada tetua Balsa. Namun tetua Balsa tidak memperhatikannya. Tetua justru menghampiri Long Xingyu. "Master," kata Balsa. "Katakan padanya bahwa saya adalah instruktur barunya," kata Long Xingyu. "Baik," kata Balsa. Tetua Balsa langsung menghampiri Hou Chen dan mengatakan, "Ini adalah Long Xingyu, dia adalah kesatria dari balai kota Yuhou, mulai hari ini, dan seterusnya dia adalah instruktur barumu." "Guru Xingyu," kata Hou Chen. Hou Chen memberi penghormatan pada Long Xingyu. Selanjutnya, Long Xingyu pun berbicara dengan ketua Balsa untuk beberapa saat. Setelah itu dia segera menarik tangan Hou Chen. Mereka berdua segera berjalan keluar dari kuil aliansi kesatria. Saat Xingyu membawa Hou Chen pergi dari kota Odien, Long Hou Chen merasakan kehangatan
yang terjalin di antara mereka berdua, perasaan sangat dekat, tiba-tiba dirasakan oleh Long Haoshen. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah gunung dan turun di sebuah hutan yang indah. Long Xingyu menghantamkan tangannya ke tanah, dan sebuah segel pun tercipta. Setelah segel tercipta, Long Xingyu mengeluarkan sebuah batu kecil, berwarna hitam dengan corak keemasan. Maka batu ini adalah batu-batu spiritual ilahi. Batu ini akan digunakan untuk melatih Long Haochen, untuk menguatkan daya spiritual ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga dia akan menjadi kesatria yang tangguh di masa depan. Sebelum memasuki daerah yang bersegel, Long Xingyu memberikan penjelasan tentang apa-apa yang harus dilakukan oleh Haoshen. Setelah memasuki segel batu, Haochen mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Long Xingyu. Dengan penuh tekad dia tidak akan menyerah, walaupun berlatih di segel itu, penuh dengan penderitaan. Setelah mendengarkan penjelasan dari Long Xingyu, dia pun segera memasuki lingkaran segel. Hawa panas dan dingin segera dirasakan, dan beberapa saat kemudian, Long Haochen pun kehilangan kesadarannya. Oke semuanya, teman berhayal, sampai di sini dulu jumpa kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, agar channel ini cepat berkembang. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my